Gimana cara kita untuk menang di setiap perdebatan? Selamat datang di Mentor Public Speaking. Yang tadi adalah judul ya, yang mana itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Benar ya. Jadi kalau lu berdebat, berargumentasi untuk mencari kemenangan dan menyudutkan lawan, merendahkan lawan, itu adalah pola pikir yang salah dan berujung sama kekalahan. Ya, jujur. Jadi meskipun lu menang, lu bakal kalah. Kenapa? Karena dia bakal merasa terhina, bakal merasa kesel, dan akhirnya kenapa lu kalah? Lu bakal kehilangan teman, atau mungkin dia merasa kesel dan males ngomong sama lu lagi. Jadi kemenangan ini sifatnya sesaat, tapi kekalahannya bentuknya dalam waktu jangka panjang dan mungkin lu nggak kerasa. Itu lebih parah sih. Itu poinnya ya. Tiba-tiba lu kehilangan teman aja karena lu menang argumen tapi kehilangan teman. Itu kekalahan sih. Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Prinsip dari Prabowo Subianto. Oh, gue kebalik ya? Ya pokoknya gitu lah. Di video kali ini gue akan membahas tentang namanya Socratic Questioning ya, dimana ini adalah sebuah teknik bertanya, teknik ngobrol, teknik berargumentasi. Tujuannya sih sebenarnya bukan untuk ini ya, mengalahkan seseorang, memenangkan argumentasi, tapi tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Oke? Mana cara yang paling benar, mana cara yang paling cepat dan paling murah, atau mungkin paling praktis. Menang kalah urusan belakang, yang penting tujuan yang 4 elemen barusan itu tercapai. Nah, gue akan bagi ke dalam 5 bab ya. Di mana gue akan bahas tentang sejarah singkat Socrates, kemudian definisi Socratic Questioning itu apa, kemudian fungsi dari Socratic Questioning itu seperti apa, kemudian langkah-langkah dasar. Oke, yang kelima adalah teknik menggunakan Socratic Questioning dalam perdebatan. Ini gue suka banget. Kemudian prinsip-prinsip dasar ya, dan juga gimana caranya kita menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. So, let's begin. Jadi kenapa kita nggak boleh menang dalam argumentasi, atau mungkin kita menyinggung lawan bicara kita, atau mungkin akhirnya kita kehilangan teman ya. Jadi Socrates yang nggak tahu, lu tahu nggak sih? Socrates itu adalah gurunya Aristoteles ya, seorang filsuf terkemuka di bumi ini yang banyak melahirkan teori-teori, banyak melahirkan filsafat-filsafat yang akhirnya kita banyak pakai sampai sekarang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, dan itu juga dijadikan sebagai mata kuliah ya, filsafat dari Aristoteles itu seperti apa. Nah, tentunya Aristoteles nggak mungkin bisa pintar sendirian. Pasti dia punya mentor, which is ya ini gurunya nih, Socrates nih ya. Mungkin Socrates nggak terkenal Aristoteles ya, tapi ya kita nggak bisa pungkiri bahwa Socrates memang gurunya Aristoteles gitu. Udah, simpelnya gitu aja. Itu pertama dari Socrates ya. Siapa dia? Dan Socrates itu adalah seorang filsuf di zaman Yunani ya. Karena dia pandai berdebat, which ya tujuannya sebenarnya bukan dia mau debat ya, tapi memang ya orang banyak kalau debat sama dia gitu. Justru karena kita banyak nggak berekspektasi untuk menang atau kalah, tapi malah kita bisa menang ya. Itu lucu sih, itu adalah apa ya, gue juga bingung sih disebutnya apa ya. Tapi ya intinya gitulah, semakin kita pengen mendapatkan, semakin kita lepas. Tapi kalau kita makin melepas, justru kita makin lebih mudah mendapatkan. Mungkin itu adalah rumus dari ikhlas ya, gitu ya. Nah, jadi Socrates itu seorang filsuf di Yunani yang banyak orang menjuluki dia sebagai rajanya debat, rajanya argumentasi. Sampai suatu ketika dia ditangkap sama seseorang, pejabat kayaknya ya. Karena pejabatnya kalah debat, akhirnya si Socrates ditangkap dan ya sudah, dia dihukum mati kalau nggak salah begitu. Poinnya kenapa dia bisa ditangkap? Ya karena si Socrates berdebat sama si pejabat tersebut, sama pemerintah, dan pemerintah ini nggak bisa jawab, dan dia menemukan cacat logika. Ya, lucunya adalah cacat logika yang secara nggak sadar ternyata terungkap nih di pemerintah itu. Oh, ternyata cacat ya logika gue ya. Oh, benar juga kata Socrates, tapi kan namanya manusia punya ego, nggak mau ngaku kalah. Akhirnya dia lebih memilih menangkap Socrates ya, ketimbang memperbaiki kesalahannya. Ya sudah, gimana lagi? Kok bisa ya si Socrates ini memenangkan perdebatan? Jadi kalau kita ngomongin soal caranya gimana, ini disebut dengan the Socratic Questioning. Oke? Cara Socrates bertanya sehingga bisa menemukan cacat logika. Pertama kita harus tahu dulu, mindsetnya adalah aku tahu bahwa aku nggak tahu. Oke? Aku tahu bahwa aku nggak tahu. Nah, dengan begitu, ini bisa mendorong yang namanya proses eksplorasi, menggali pertanyaan, ya penasaran, ya pada akhirnya kita bakal bertanya ke arah yang lebih detail tanpa perlu ada yang namanya panduan ya. Dan tujuan dari pertanyaan ini adalah kita mendapatkan pemahaman ya, the wise, the wisdom, dan juga kebenaran dari resources pengetahuan tersebut.
Nah, sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Jadi fungsinya apa sih Socratic questioning itu? Ya, tujuannya buat kita juga bagus ya, bahwa kita ini mendapatkan isi dan inti dari pemahaman sebuah pengetahuan, tapi dari sisi lawan bicara, dia bakal nyadar nih, apakah mereka itu salah apa benar gitu ya. Jadi kalau ternyata mereka bisa menjawab sampai ke ujung jalan, ke ujung hilir gitu kan, ketika kita bertanya dengan Socratic questioning, maka bisa jadi pengetahuan itu benar. Tapi kalau mereka malah kaku, bingung, dan nggak tahu harus menjawab apa, bisa jadi itu adalah pengetahuan yang salah dan belum teruji kebenarannya gitu. Kemudian fungsi dari Socratic questioning terhadap lawan bicara kita bisa menemukan logika di balik pengetahuan tersebut yang dia punya. Lalu kita juga bisa menciptakan dialog berkepanjangan, ngobrol juga lebih enak ya. Apalagi kalau orang ini memiliki pengetahuan yang sama ya seperti kita ya. Dan juga kita bisa tukar pikiran dan juga bisa menciptakan namanya deep talking ya teman-teman ya. Jadi kalau lu berhadapan sama seseorang yang terasa kayak misalnya cocok dan memang berdebat ini untuk mencari sebuah kebenaran, itu ngobrol bakal asik. Tapi kalau berdebat untuk mencari salah benar, dan lu ngerti filosofi dari Socratic questioning, lu bakal menemukan apakah teman ini cocok sama gue apa enggak, apakah dia orangnya keras kepala apa enggak, ya, apakah nih orang enak diajak diskusi apa enggak, ya ke depannya gimana. Kalau ternyata dia malah marah, dia malah ngotot, dia malah ngejudging sama kita, ya ini sih bisa jadi bukan teman yang tepat ya untuk kita pertahankan di masa depan. Langkah-langkah dasar untuk menerapkan Socratic questioning. Nah, jadi kalau ngomongin soal Socratic questioning ya, mungkin kalau ini kan terlalu, masih gue akan mencoba menjelaskan dengan studi kasus ataupun contoh ya. Karena kalau based on definisi agak terlalu teoritis, takutnya lu nggak kebayang. Jadi gue akan menjelaskan dengan contoh. Misalnya gini, gue memberikan argumen selingkuh itu benar, oke? Selingkuh itu sah-sah aja, benar-benar aja. Nah, kalau orang menyampaikan dan bertanya, ya, menyampaikan pendapatnya dan bertanya dengan cara Socratic questioning, apa yang akan dia tanya, oke? Jadi dia akan memulai dengan definisi ya. Menurut lu definisi selingkuh itu apa? Ya, dia akan bertanya sama gue, definisi selingkuh itu menurut lu apa sih? Oke? Jadi kita harus mengclarify dulu ya. Jadi kan orang terlalu banyak menjudging dan banyak terlalu apa kata orang. Ya akhirnya karena banyak orang berkata hal tersebut itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, orang yang sudah memahami Socratic questioning, dia harus memastikan terlebih dahulu pandangan dari orang yang menyatakan selingkuh itu benar itu seperti apa. Dia cari tahu dulu tuh. Maksudnya gimana sih? Selingkuh tuh gimana? Jangan-jangan memang selingkuh menurut dia cuman telepon-teleponan gitu kan ya. Atau mungkin jangan-jangan cuman say hello nih. Cowok ketemu cewek di jalan gitu. Say hello, itu selingkuh. Bisa aja loh. Sebenarnya kan itu bukan selingkuh ya. Mungkin tegur sapa atau mungkin si cowoknya ini mengagumi kecantikan dari si wanita ya. Wih, cantik banget. Tapi orang bilang, ih selingkuh tuh. Bisa aja. Kita nggak tahu. Makanya si penanya harus tahu dulu definisi dari selingkuh itu sendiri seperti apa ya. Jadi harus dipastikan. Lalu kita akan masuk ke tahap yang kedua. Dia akan mengeksplorasi lebih dalam apa nih logika dibalik kenapa dia berkata definisi selingkuh itu benar. Oke? Misalnya setelah tahu nih selingkuh itu menurut gua adalah kita ngobrol-ngobrol lebih dekat tanpa harus menyingkirkan pasangan kita. Misalnya gitu ya. Oke, berarti ya kita dekat-dekatan sama lawan jenis yang lain. Tapi secara prioritas, ya which is ya prioritas di sini kita perjelas juga ngomongin duit, waktu, tetap kita akan prioritasin pasangan kita yang pertama. Misalnya gitu ya. Lalu si Socrates ini bakal tanya nih, kenapa menurut lu ini benar? Ya, karena kadang-kadang kita sama pasangan tuh nggak nyambung. Akhirnya kita akan mencari orang lain yang kita anggap nyambung, dan hasil akhirnya itu kita bisa lebih happy dan kita akan punya resources untuk bertahan sama pasangan kita yang pertama gitu. Oke, diterima. Menurut lu, ini kita masuk ke yang langkah ketiga ya. Jadi si Socrates bakal minta data pendukung atau mungkin perspektif lain dari argumen yang dibicarakan sama si orang ini nih. Sama gue ya berarti ya tadi yang gue bilang benar ya. Oke, lu punya data nggak? Kenapa selingkuh yang katakan lu tadi itu benar? Gue bisa terima sih logika lu sih. Tapi lu punya data pendukung nggak? Misalnya orang lain yang pernah melakukan hal yang sama. Atau gue punya perspektif lain nih. Dimana menurut gue sih selingkuh itu salah. Ya, dengan definisi lu barusan itu salah. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu lu punya produktivitas segala macam gitu. Gimana kalau nanti tiba-tiba lu kebablasan? Misalnya gitu ya. Nah, nanti gue jawab lagi tuh gimana. Nah, di pas ini guanya yang punya pendapat bahwa selingkuh itu benar. Itu gue juga nggak boleh menyatakan bahwa itu gue juga pasti benar. Ya, gue
harus juga punya pola pikir, gue sedang mencari jawaban terbaik. Oke, dan juga mencari antisipasi kalau ternyata selingkuh itu benar dan ada resikonya yang gue nggak kepikir, gue harus melakukan apa, dan itu yang gue harus discuss lagi sama nih orang ya. Jadi nih orang punya Socratic questioning dan dia juga nggak ada niat untuk memenangkan perdebatan, lebih ke tukar pikiran aja ya. Jadi dari will ngobrol gitu. Nah, kita punya pola pikir yang sama, akhirnya pembicaraan bakal seru dan berlanjut. Argumen ini bukan menang kalah, tapi kita jadi bersahabat karena menemukan jawaban yang terbaik hasil dari diskusi barusan ya. Bagus dong, dunia itu indah ya. Ingat, argumen itu berargumentasi, berdebat itu bukan berantem ya. Kita kayaknya banyak terdiagnosa tuh di TV-TV ya. Wah, berdebat tapi pakai teriak-teriak, berantem, ribut. Ya itu acara TV sih, jadi kita banyak ke bawah ya. Tapi sebenarnya berdebat itu adalah bertukar pikiran, mencari argumen terbaik untuk mendapatkan jalan terbaik dan jawaban terbaik. Oke? Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menggunakan teknik Socratic questioning dalam perdebatan? Ya, sebenarnya simpel banget. Paling enak sih kita punya data eksternal ya, which is ya mungkin kita banyak melihat gosip, banyak melihat something like data jurnal gitu ya, dimana ini bisa menjadi resources kita untuk bertanya kenapa ada hal tersebut ya, kenapa begini, kenapa begitu. Setelah itu kita juga bisa punya perspektif kontradiktif, yang mana ini bisa membantu kita bertanya. Menurut gua kayaknya harusnya begini deh, tapi kok lu bilang gitu? Kenapa data eksternalnya bilang begitu? Kenapa jurnal ini bilang begitu? Menurut gua bukan harusnya begini ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan perspektif kontradiktif ya. Dan yang berikutnya, kita bisa memperkuat sebuah argumen dengan memberikan emosi pribadi ya, yang gua rasain sih begini, yang gua rasain begitu ya. Dengan lo menggabungkan 3 hal ini, maka Socratic questioning bakal berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian lo juga harus ingat ya teman-teman ya, kalau di Socratic questioning ini, kalau lo mau terapin dengan baik, ada 3 prinsip yang lo harus pahami dan terapkan dalam diri kita. Ingat bahwa kita ini nggak tahu apa-apa ya. Aku tahu bahwa aku nggak tahu, aku tahu bahwa aku nggak tahu. Jadi kita nggak tahu apa-apa, pengen belajar, penasaran ya, dan podcaster yang berhasil biasanya punya filosofi seperti ini ya. Terus kita mendebat bukan untuk menang, tapi untuk mengeksplorasi pemahaman bersama ya, itu prinsipnya. Kemudian bantu lawan bicara untuk menyadari kesulitan, kesalahan melalui proses berpikir yang mereka lakukan sendiri ya. Kita tujuannya cuma mengarahkan, memperjelas ya, jalan-jalan atau mungkin puzzle-puzzle yang tadinya pecah-pecah kita sambungin. Dan itulah fungsi dari Socratic questioning itu sendiri ya. Sekali lagi guys, ya, jadi teknik ini memang kita bisa pakai untuk mendebat pemikiran seseorang. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi mencari kebenaran, jawaban terbaik, ya, metode mana paling praktis, mencari resiko, ya, yang mungkin kita nggak kepikir sebelumnya, tapi dengan Socratic questioning ternyata bisa loh kita cari resiko ya, karena pemikiran orang lain sometimes mereka punya informasi lebih banyak, cuman ya namanya pasal yang berantakan gitu kan ya, kita tarikin tuh pasalnya, disusun jadi rapi sehingga informasi ini makin jelas dan eksekusi terlaksana dengan baik ya. Kita juga bisa pakai di kehidupan sehari-hari, maybe di pertemanan, networking dan sebagainya. Dan ketika lo bisa melakukan ini, harusnya ya, lo bakal dicari sama orang lain yang memang membutuhkan jasa menyusun pasal yang berantakan. Ya, that's why business coaching, business coach, life coach itu dicari ya, memang ada profesinya yang menekuni hal demikian. Oke, so itu dia untuk topik kali ini ya. Memang agak-agak teoritis, tapi semoga ini bisa diaplikasikan, diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menjadi komunikator yang lebih handal. Kalau lo suka dengan channel yang membahas tentang cara presentasi depan umum, public speaking, negosiasi, selling, networking, dan juga membangun relationship dengan orang lain, langsung aja subscribe channel Mentor Public Speaking ini. Ayo, sampai jumpa di video berikutnya.